Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai materi orientasi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Aldinova dengan NIM Mahir 56 dan juga ada beberapa rekan saya. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks seperti laju populasi yang pesat, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia. Di tengah kondisi yang seperti ini, pentingnya pembangunan berkelanjutan menjadi semakin nyata sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan juga pelestarian lingkungan. Materi kita kali ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan, baik dari bidang pendidikan, implementasi strategi, maupun landasan hukumnya. Dengan pendekatan yang seperti ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami isu-isu global, namun juga mampu bertindak secara lokal untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kehidupan di masa yang akan datang. Ada beberapa pembahasan yang akan kami paparkan, yaitu mengenai yang pertama, definisi dan tujuan PKLH, dan yang kedua yaitu pentingnya PKLH. Untuk yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai definisi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak manusia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dalam semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pendidikan lingkungan hidup menurut Daryanto dan Supriyatin tahun 2013 merupakan pendidikan yang membahas tentang lingkungan hidup dalam konteks internalisasi secara langsung maupun tidak langsung dalam membentuk kepribadian mandiri serta pola dalam bertindak dan pola pikir peserta didik atau mahasiswa atau peserta diklat sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat diberikan kesimpulan bahwa pendidikan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan memecahkan masalah yang timbul kepada lingkungan sebagai dampak dari aktivitas makhluk hidup yang ada di dalamnya. Tujuan PKLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup menurut Rumanta tahun 2019 bertujuan untuk yang pertama, yaitu mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang nantinya dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen guna melindungi, memperbaiki, serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana. Lalu, untuk yang kedua, yaitu turut menciptakan pola perilaku baru yang bersahabat dengan lingkungan hidup, mengembangkan etika lingkungan hidup, dan memperbaiki kualitas hidup. Sedangkan secara global, ada 5 tujuan pendidikan lingkungan yang disepakati pada tahun 1977. 5 tujuan tersebut adalah yang pertama, di bidang pengetahuan,
yaitu membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk mendapatkan berbagai pengalaman dan pengetahuan terkait apa yang diperlukan untuk menciptakan dan menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Yang kedua, yaitu di bidang kesehatan, membantu kelompok sosial dan individu untuk mendapatkan kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan secara keseluruhan disertai dengan isu-isu yang ada, pertanyaan dan permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan dan pembangunan. Yang ketiga, yaitu di bidang perilaku, membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk memperoleh serangkaian nilai perasaan peduli terhadap lingkungan dan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam perbaikan dan perlindungan lingkungan. Kemudian yang keempat, yaitu di bidang keterampilan, yaitu untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk mendapatkan keterampilan dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah, dan memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan. Lalu yang kelima, yaitu di bidang partisipasi, dengan memberikan kesempatan dan motivasi terhadap individu, kelompok, dan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Lalu, mengapa PKLH itu penting? Isu-isu kependudukan seperti pertumbuhan penduduk, distribusi populasi, dan migrasi memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam, degradasi lingkungan, dan juga perubahan iklim. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang dinamika kependudukan sangat penting untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Di sisi lain, masalah lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi ekosistem memerlukan perhatian serius dan tindakan yang kolektif. Pendidikan tentang lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Halo, perkenalkan nama saya Alifah Sawati dengan akhiran NIM 21. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam kontribusi tersebut terdapat yang pertama ada peningkatan kesadaran lingkungan, yang kedua pengintegrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum, yang ketiga pembangunan keterampilan kritis dan solutif, selanjutnya pemberdayaan masyarakat, edukasi tentang perubahan iklim, promosi tentang perubahan iklim, adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan yang terakhir ada partisipasi dalam aksi lingkungan. Nah, berikutnya ada hambatan yang dihadapi dalam penerapan PKLH. Hambatan ini terdapat 3. Yang pertama ada hambatan sosial, yang kedua ada hambatan ekonomi, yang ketiga ada hambatan budaya. Nah, yang pertama ini ada hambatan sosial yang meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, lalu ada ketidaksetujuan atau penolakan terhadap perubahan, yang ketiga ada keterbatasan akses informasi. Nah, lalu yang kedua ada hambatan ekonomi yang meliputi ada keterbatasannya dana, lalu ada prioritas anggaran yang tidak memadai. Yang terakhir ada poverty and economic pressure. Nah, yang ketiga ada hambatan budaya yang meliputi yang pertama ada tradisi atau kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Lalu ada kurangnya integrasi antara nilai-nilai budaya dan pendidikan lingkungan. Nah,
terakhir ada pengaruh globalisasi. Saya Novita Fitriani dengan NIM akhir 63. Selanjutnya ada contoh dan penerapan dari PKLH. Yang pertama itu ada integrasi pendidikan dan lingkungan dalam kurikulum. Yang kedua ada program edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan. Yang ketiga ada penerapan praktik hidup berkelanjutan. Yang keempat itu ada penggunaan teknologi dan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada contoh sukses penerapan PKLH yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada greenhouse yang terdapat di Bali. Itu para siswa mengajarkan cara mengolah sampah dan menanam tanaman organik dan menggunakan energi terbarukan. Yang kedua itu ada zero waste school, di mana itu mengurangi limbah plastik dan melakukan penghijauan di lingkungan sekolah. Yang ketiga itu ada di UGM yang terdapat di Jogja, di mana itu mahasiswa menanam ribuan pohon dan pengurangan penggunaan sampah plastik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isnani Wahid-Aziza dengan NIM akhir 79. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi tambahan dan landasan hukum untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Strategi pembangunan berkelanjutan tidak hanya memerlukan kolaborasi antar sektor-sektor, tetapi juga perlu dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk bagian yang pertama yaitu ada strategi pembangunan berkelanjutan, di mana untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan strategi yang melibatkan pendidikan, teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan komunitas. Untuk yang pertama yaitu pada bidang pendidikan, di mana ada pengintegrasian pendidikan berkelanjutan, di mana PKLH ini sebagai bagian dari pendidikan formal dan non-formal yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang hubungan antara aktivitas manusia dan berkelanjutan sumber daya alam. Contohnya yaitu integrasi isu-isu seperti perubahan iklim dan pelestarian lingkungan ke dalam kurikulum sekolah dan universitas. Yang kedua yaitu pada bidang teknologi dan inovasi, di mana ada pemanfaatan teknologi dan inovasi. Teknologi memainkan peran vital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Inovasi dalam energi terbarukan, sistem pertanian berkelanjutan, dan manajemen limbah membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya yaitu penggunaan panel surya di gedung-gedung publik, penerapan Internet of Things atau IoT untuk efisiensi energi, dan pengembangan aplikasi untuk edukasi lingkungan. Untuk bagian yang ketiga yaitu ada kolaborasi lintas sektor, di mana keberhasilan pembangunan berkelanjutan membutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kolaborasi ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan, mendanai program, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Contohnya yaitu program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yang mendukung keberlanjutan seperti penanaman pohon dan pengelolaan limbah. Untuk bagian yang keempat yaitu ada penguatan partisipasi komunitas. Dengan melibatkan komunitas, di mana yaitu masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, rasa tanggung jawab bersama dapat ditingkatkan. Contohnya yaitu ada program reboisasi yang melibatkan masyarakat lokal atau kampanye peduli lingkungan di tingkat desa. Setelah menjelaskan materi mengenai strategi-strategi, kemudian ada landasan undang-undang tentang pembangunan berkelanjutan. Untuk landasan yang pertama yaitu ada pasal 28 ayat 1. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini menjadi dasar bagi negara untuk memastikan pembangunan yang tidak merusak lingkungan, sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu pasal 33 ayat 3. Pasal ini mengatur bahwa bumi
air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Pasal ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak dan tanggung jawab untuk keberlanjutan generasi yang mendatang. Pasal yang ketiga yaitu pasal 33 ayat 4. Pasal ini menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi, ekonomi dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi harus seimbang dengan pelestarian lingkungan. Selain Undang-Undang Dasar tersebut, selain Undang-Undang Dasar tersebut terhadap undang-undang pendukung, terdapat beberapa undang-undang yang menjadi turunan dan memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana undang-undang ini mengatur upaya perlindungan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di mana undang-undang ini menjelaskan tentang mendorong tata ruang yang berwawasan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, di mana ratifikasi Kesepakatan Paris tentang perubahan iklim. Selanjutnya yaitu ada narasi strategis menuju keberlanjutan. Dalam praktiknya, strategi dan dasar hukum pembangunan berkelanjutan saling bersinergi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Pendidikan menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran generasi muda. Sementara teknologi dan kolaborasi lintas sektor menjadi motor penggerak untuk menciptakan solusi. Semua ini harus dilandasi oleh kebijakan dan hukum yang kuat, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian subbab yang kedua yaitu ada dampak PKLH bagi pembangunan berkelanjutan. Melalui PKLH ini, individu tidak hanya belajar mengenai isu-isu lingkungan dan kependudukan, tetapi juga dilatih untuk berperan aktif dalam melestarikan lingkungan dan menciptakan perubahan positif di komunitas mereka. Untuk dampak PKLH yang pertama yaitu ada untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Kesadaran ini dibangun dengan menyampaikan hubungan antara aktivitas manusia dan dampaknya terhadap ekosistem seperti polusi, penggundulan hutan, dan perubahan iklim. Melalui pendidikan ini, peserta diajak untuk memahami bahwa tindakan sekecil apapun mereka seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai atau mematikan lampu yang tidak digunakan dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Dampak yang kedua yaitu memberikan informasi ilmiah, di mana peserta didik diajarkan untuk memahami isu-isu global seperti krisis udara, polusi udara, dan emisi karbon secara mendalam. Mereka memulai pada konsep-konsep penting seperti jejak karbon, mitigasi perubahan iklim, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Informasi ilmiah ini mempersiapkan mereka untuk berpikir secara kritis dan menyusun solusi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dampak yang ketiga yaitu menyampaikan sikap bertanggung jawab, di mana peserta didik diajarkan untuk memahami bahwa setiap tindakan mereka memiliki konsekuensi terhadap alam. Oleh karena itu, mereka terdorong untuk mengambil sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian dampak yang keempat yaitu menjelaskan keterampilan praktis, di mana peserta didik diajarkan berbagai teknik seperti pengomposan, menanam tanaman organik, pengelolaan air bersih, dan penggunaan teknologi energi terbarukan. Kemudian dampak yang kelima yaitu mendorong partisipasi aktif. PKLH ini juga berfungsi sebagai platform untuk melibatkan siswa dan masyarakat dalam aksi-aksi nyata yang mendukung pelestarian lingkungan. Melalui program-program seperti penghijauan, kampanye pengurangan sampah, atau reboisasi, peserta didik untuk berkontribusi langsung dalam melindungi alam. Kemudian dampak yang terakhir yaitu yang keenam,
melestarikan lingkungan hidup. Dengan menanamkan nilai-nilai peduli lingkungan sejak dini, peserta didik dilatih untuk menjadi agen perubahan yang dapat membawa dampak positif bagi komunitas mereka. Sekian pemaparan materi kelompok kita pada kali ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, bisa ditanyakan melalui kolom komentar ya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.